wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Nur Subaidah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berselang 1 bulan kurang lebih Allah kembali pertemukan kita di tempat yang sama, dan insya Allah dalam suasana yang lebih berkah lagi. Kenapa saya katakan suasana lebih berkah? Karena di pertemuan yang pertama, ibu-ibu yang hadir itu beda-beda jilbabnya. Dan alhamdulillah, pertemuan kita pada sore hari ini alhamdulillah sudah seragam nih. Coba dikasih juga Ustaz jilbab maron supaya seragam Tommy. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat iman sehingga alhamdulillah kita berada kembali dalam majelis ilmu kita di sore hari ini. Salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari beliaulah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ini kita bisa memahami satu persatu, dan insya Allah kita berusaha dan berupaya untuk melaksanakan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita pada sore hari ini kita akan membahas tentang yang namanya fadilah atau keutamaan bermajelis ilmu atau biasa kita kenal majelis ta'lim. Tentunya kita semua ini ingin bahagia dunia wal akhirat. Betul Bu? Buktinya bahwa setiap kali kita berdoa, biar kita berdoa sendiri maupun kita berdoa bersama-sama, biasanya itu kalau kita berdoa ada satu doa yang hampir tidak pernah kita tertinggal itu mengucapkannya. Apa itu? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini membuktikan bahwa kaum muslimin dan muslimah itu mempunyai cita-cita atau keinginan yang sangat tinggi dan sangat mulia. Apa itu? Ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Karena setiap kita berdoa pasti dibaca ini. Saking seringnya dibaca ini doa, apalagi kalau dipimpin oleh imam, saking seringnya dibaca ini doa, biasa ini doa paling di belakang disebut, dibaca. Nah, bahkan menjadi satu tanda, oh mau selesai ini baca doanya Pak Imam. Kan biasanya kalau kita doa itu dipimpin imam masih lemah-lemah, amin.
masih awal-awalnya. Tapi sekalinya dibaca Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, amin, sudah semangat nih. Kenapa? Karena itu menjadi sinyal, tanda-tanda berarti mau diselesaikan itu doa. Saking seringnya itu dibaca dan menjadi pengakhiran doa, itu menjadi biasa penyemangat untuk kita mengaminkan doanya imam. Ya Allah, anugerahkanlah kami kebahagiaan di dunia. Begitu pula ya Allah, anugerahkanlah kami kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat? Dan salah satu caranya adalah ilmu. Tidak bakalan mampu kita akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan di dunia kalau kita tidak mempunyai ilmunya. Apalagi kalau mau dapatkan kebahagiaan akhirat. Maka kata Imam Syafi'i dalam kalamnya, kata beliau, banyak dai mengatakan ini adalah hadis Nabi, padahal ini kalamnya Imam Syafi'i. Kata beliau, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, kata Imam Syafi'i, fa alaihi bil ilmi, haruslah dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat pun juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin dua-duanya, dunia akhirat, fa alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, haruslah dengan ilmu. Nah, salah satu ilmu kita dapat itu banyak caranya, banyak tempatnya. Kita bisa dapatkan ilmu, apalagi sekarang ini kan media alat kita sudah canggih. Di HP kita itu kan sudah semua ilmu ada di situ. Mau ilmu yang baik kah ada, mau ilmu yang tidak bagus ada juga di situ. Makanya harus pintar-pintar itu jari jemari kita itu memegang HP. Karena kebaikan HP itu tergantung dari jari jemari kita. Pak, sekarang itu luar biasa godaannya itu HP. Jangankan ibu-ibu, kami-kami saja para dai biasanya kalau buka-buka kitab di HP atau lihat-lihat hadis, asyik kita baca hadis langsung muncul foto. Datang itu setan, klik-klik satu kali. Dipencet ni, hilami hadis, hilami kitab. Maka harus berhati-hati. Saya yakin dan percaya ibu-ibu majelis taklim Nur Subaidah insyaallah sama. Maka harus dengan ilmu. Ilmu itu didapat ada jalur formal, ada jalur non formal. Jalur formal itu di sekolah, di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, itu formal. Ada juga non formal. Non formal inilah yang sekarang kita laksanakan. Di antaranya bermajelis taklim. Alhamdulillah kita di Indonesia, khususnya di Sulawesi, alhamdulillah rajin-rajin semua saya lihat ibu-ibunya bermajelis taklim, alhamdulillah. Nah, kenapa harus kita bermajelis taklim atau bermajelis ilmu? Ternyata di dalamnya majelis ilmu itu banyak keberkahan, banyak keutamaan. Satu waktu Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, suatu waktu kalau kalian mendapati taman surga, singgah-singgah kau.
Kata Nabi, wahai sahabatku, kalau kalian suatu waktu mendapatkan taman surga, singgah engkau di dalamnya. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, yang mana taman surga di dunia? Kan yang kita tahu itu taman surga nanti di akhirat kan? Nah, Nabi ingin meminta kita untuk singgah di taman surga di dunia. Nah, sementara yang kita kenal surga itu di akhirat. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan bisa masuk ke taman surga di dunia? Mana? Apa kata Rasulullah? Kalau ada majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu, kata Rasulullah, itu adalah taman surga di dunia. Makanya pesannya orang tua dulu kita, apalagi orang Bugis, dia pesan begini, anak, ya engkau ceramah, engkau majelis ilmu, engkau majelis ta'lim, si boleh-boleh ko pegang alimu, matama maring kalingat tudat dilalen naro majelis Pesannya orang tua dulu kita begitu. Besok-besok kalau ada penceramah, ada majelis ilmu, ada majelis ta'lim, masuk ke dalamnya, duduk sejenak. Kenapa? Kata orang tua dulu kita, biar kalian tidak paham apa yang disampaikan penceramah, biar kalian tidak mengerti apa yang disampaikan penceramah, tetap engkau mendapatkan keberkahan. Keberkahan apa? Salah satunya keberkahan kalau kita duduk di majelis ilmu adalah doanya para malaikat. Karena dikatakan di dalam kitab Tambil Ghafilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan para malaikatnya turun ke dunia. Untuk apa? Untuk mencari majelis-majelis ilmu, mencari majelis zikir atau majelis ta'lim. Nah, hari ini kita membentuk majelis ta'lim. Salah satu di antara para malaikat itu mendapati majelis ta'lim atau majelis ilmu, dia datang masuk ke dalamnya. Masuk di tengah-tengah kita. Maka malaikat yang sudah mendapati majelis ilmu itu atau majelis ta'lim itu berteriak. Dia teriaki memanggil seluruh para malaikat yang Allah perintahkan turun ke dunia untuk mencari majelis ta'lim. Wahai para malaikat seluruhnya, ketahuilah saya sudah mendapati apa yang Allah perintahkan adalah majelis ta'lim. Maka malaikat itu memanggil para malaikat yang lain. Maka marilah datang terhimpun berkumpul di tempat ini. Maka seluruh malaikat yang Allah itu perintahkan turun ke dunia berkumpul di dalam majelis ta'lim. Nah, sekarang ini kan masih banyak kosong ini kan. Masih ada kosong. Tapi jangan heran, jangan salah. Sebenarnya ini masjid ini penuh sesak dengan malaikat. Dan malaikat itu zaman dimulakan Allah, malaikat itu saat dia berkumpul di majelis ta'lim, dia tidak hanya duduk saja. Dia tidak bawangi. Dia tidak pegang HP. Dia apalagi kalau pegang HP merekam tidak apa-apa ji. Apalagi kalau sandar-sandar nih. Tapi yang dilakukan malaikat saat dia masuk ke majelis ta'lim atau majelis ilmu, apa yang dilakukan? Dia bersujud kepada Allah. Dan ternyata di dalam sujudnya itu dia berdoa, bermunajat kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, ya Rabb, ampunilah seluruh noda dan dosa hamba-hambamu yang terkumpul dalam majelis ilmu ini sampai dia pulang ke rumahnya. Puang, tak dampengi sinina dosa-dosa naru atatta yang kemat dapung relalan nayi onro majelis taklime gangkanna aliana lesul ribolana. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya itu malaikat. Bayangkan malaikat yang berdoa ini, Bu. Nah, kira-kira kalau malaikat yang berdoa apa ditolak doanya oleh Allah? Tidak. Apalagi ini malaikat yang berdoa dalam kondisi bersujud.
Sujud adalah kondisi dan keadaan yang sangat disayangi dan disenangi oleh Allah. Bahkan kata Rasulullah dalam sabdanya, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya adalah dalam sujud. Makanya kalau kita sujud, Bu, itu dianjurkan perlama-lama. Lama-lama itu sujud, tak banyak berdoa di dalam. Tapi hadis ini jangan dibawa saat kita salat jamaah. Hati-hati, ini perlu dipahami nih. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya adalah saat sujudnya. Maka perbanyaklah doa, perpanjang sujudmu. Tapi hadis ini jangan dibawa ke dalam salat jamaah. Imam saat dia pimpin solat, dia ambil ini hadis, mau mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya dengan memperpanjang, memperlama sujudnya. Man rasa ni imam ini mundri. Bagus-bagus kalau makmum di belakang sehat-sehat semua ji. Kalau ada yang pilek, panjang sujudnya imam di belakang. Saking lamanya sujudnya imam, ada yang tidak bisa tahan. Pernah kejadian begitu. Ini orang kampung kasihan. Nah, masjid di pasar. Orang kampung ini pergi ke pasar saat zuhur tiba, dia masuk sholat dalam kondisi dia lagi sakit pilek, flu berat. Nah, imamnya panjang sujudnya. Dia gagah. Malam-malam nih holokna di lantai. Oh, namanya orang kampung, Pak. Tuh kampung kasih. Dia bangun dari sujudnya, mesui. Dia batalkan sholatnya. Di luar masjid, dia teriak. Pengimam, malam-malam holokku di. Magani. Begitu. Jadi, jangan diperpanjang sujud tak kalau kita imam. Begitu pula makmum. Jangan diambil hadis ini untuk saat kita jadi makmum. Karena ada juga begitu. Bangun imam, dia masih sujud. Hati-hati. Wajibnya itu makmum adalah mengikut imam. Selesai tidak selesai bacaan tak harus ikut imam. Ini harus dipahami nih. Jangan sampai imam sudah bergerak, kita masuk. Itu sunnah bacaan sholat, sunnah. Tapi wajibnya seorang makmum adalah mengikuti imam. Jadi kalau bangun imam, walaupun belum selesai bacaan tak bergerak Tommy, tapi sekira-kira kalau bisa selesaikan tanpa ditinggalkan imam, ya selesaikan. Tapi engkau tahu Pak, sudah duduk tahiyat nih Pak Imam, panjang nih tahiyatnya Pak Imam, dia masih sujud berdoa, banyak doanya. Meloni bola 2 tingkat topah, pura si bola, motor si, pura si engkau motorona, oto si, bingung malaikat, ay gapah pada launna. Akhirnya dia bangun juga, maberesalan ni pamil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam itu tadi tak? Berarti dia nak tahiyat. Kalau pun mat tahiyat, baba mengencang. Nah, jadi hati-hati. Maka malaikat itu berdoa di dalam majelis taklim, majelis ilmu ini, ya Allah, ampunilah seluruh noda dan dosa hambamu yang terkumpul dalam majelis ini sampai dia pulang ke rumahnya. Makanya itu pesannya orang tua tak nak baca sengadi ya ko engka ceramah si boleh-boleh ko pegang-pegang alemu hadir di situ, duduk-duduk sejenak. Kenapa? Namun ni dek mu pahangi apa yang disampaikan penceramah, tapi insyaallah lolongan metoko tu barakah dapat dengan nama malaikat. Kan begitu. Makanya orang tua-tua dulu kita itu Pak, kalau ada penceramah namun magara sana kasih tudat-tudamu itu cinampu ampantir runtuk ni alena barakah na pat dengan nama malaikat na pelisu. Kan begitu. Nah, beberapa keutamaan daripada kita bermajlis ilmu atau bermajlis ta'lim. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan atau memudahkan jalan kita menuju ke surga.
Karena apa? Karena majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Jadi siapa yang datang masuk ke dalamnya, maka sesungguhnya Allah akan memudahkan jalannya masuk ke dalam surga yang sesungguhnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Barang siapa yang masuk menuju kepada majelis ilmu, majelis ta'lim, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan bukakan, mudahkan jalannya untuk menuju kepada surga. Jadi kalau ada majelis ta'lim, sesibuk apapun kita usahakan menghadiri majelis ilmu. Apalagi kalau tergolong di dalamnya anggota majelis taklim. Itu berkahnya, keutamaannya kita bermajelis taklim. Maka Allah akan mudahkan kita masuk ke dalam surga. Nah, ini saya mau tanya, siapa di sini yang tidak mau masuk surga, Bu? Ada? Ada yang tidak mau masuk surga? Tidak ada toh? Mau semua. Salah satu caranya adalah kita harus mencari jalan menuju ke surga, dan ternyata jalan menuju ke surga salah satunya adalah majelis ta'lim. Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadilah atau keutamaan kita bermajelis ta'lim atau menghadiri kegiatan majelis ilmu atau majelis ta'lim, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dalam diri jamaah itu tersebut. Nafapole atenangan hati saat kita terhimpun di dalam majelis itu. Coba saya tanya, maka Bapak Nadit tahu bagaimana perasaan tak sekarang ini? Enak toh? Enak. Apa pure cemi tahu? Yang kedua, apa mau ni bepai? Lebih daripada itu, kenapa? Karena ternyata saat adanya majelis ilmu itu kan ada di dalamnya malaikat. Nah, resonansi malaikat itu ada pengaruhnya kepada diri kita. Makanya itu kalau turunnya Lailatul Qadar, insyaallah mudah-mudahan kita sampai nanti di bulan Ramadan, salah satu tanda-tanda dan ciri-cirinya kita turunnya Lailatul Qadar itu manyamo papanat dita irwatui. Apalagi kalau dalam kondisi kita beribadah, saat kita beribadah enak sekali perasaan tak saat beribadah, maka itu adalah tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada waktu turunnya Lailatul Qadar itu kan turun para malaikat yang dipimpin oleh Waruh. Siapa Waruh? Malaikat Jibril. Bahkan sampai di dalam kitab tafsir itu dikatakan saking banyaknya malaikat pada turunnya Lailatul Qadar itu memenuhi seluruh dunia, sampai-sampai angin tidak ada tempat angin bertiup. Saking padatnya itu malaikat turun di dunia, sampai-sampai tempatnya angin itu bertiup tidak ada. Makanya salah satu tandanya di dalam hadisnya Nabi, tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar itu, waktu turunnya Lailatul Qadar itu hampir tidak kelihatan gerakan sama sekali. Dedaunan tidak ada yang bergerak. Kenapa? Karena memang pada waktu itu turun malaikat memenuhi, meliputi seluruh dunia, sampai-sampai tidak ada celah untuk bertiupnya angin. Maka pada waktu itu enak sekali kita beribadah. Maka saat kita terhimpun di dalam majelis ta'lim, Allah Subhanahu wa taala datangkan sakinah, ketenangan. Boleh kita matu majelis ta'lim ni supaya dimulai menanak sitawe. Kan begitu. Bapak dah mau ustaz sih. Sama dah ustaz. Pergi ceramah enak. Pulang dia gagak. Umpat disulunna. Semua punya masalah, Pak. Semua punya masalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala janjikan akan Allah hadirkan yang namanya ketenangan saat kita bermajelis ilmu. Maka kalau ada majelis ilmu atau majelis ta'lim itu
pergi ki. Itu menghadirkan ketenangan. Ya lufe manang indrengi. Li sufi matut tawina direkes sih. Yang selanjutnya keutamaan daripada kita menghadiri majelis ilmu adalah setiap benda-benda yang kita lewati, material yang biasa kita lewati, baik itu debu, baik itu kerikil maupun apapun yang kita lewati, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dia akan berbicara, ya Allah ya Rabb, saya menjadi saksinya. Lalu kasih alina di masjid Nur Subaidah. Masjid Mbak Marun kasih saya saksinya ya Allah. Namun cantik jilbana tapi mas sendal aja pamui. Tapi saya jadi saksinya. Semua materi-materi yang kita lewati akan menjadi saksi bahwa kita pernah terkumpul dan terhimpun di dalam majelis ilmu. Dan keutamaan daripada kita bermajelis ilmu adalah dihitung diri kita seperti layaknya jihad fi sabilillah. Jadi kalau seumpama, mudah-mudahan tidak ada terjadilah, seumpama ibu-ibu dalam perjalanan menuju kepada majelis taklim di Masjid Nur Subaidah, di pertengahan perjalanan langsung ditabrak mobil, mati di tempat, maka dia dikategorikan jihad fi sabilillah. Mati syahid. Karena dia dalam perjalanan menuju ke majelis ilmu. Luar biasa. Makanya kalau mau mati syahid, Bu. Masuknya kalau mau mati syahid, biasakan diri pergi ke majelis ilmu. Apa dipikir, Be? Bukan itu maksudnya. Tapi aku kalau ada yang mau coba-coba nih. Begitu pula Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita bahwa barang siapa yang keluar dengan niatan menuntut ilmu, maka niscaya dia akan diampuni dosanya sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Jadi luar biasa itu faedahnya, fadilahnya, keutamanya majelis ilmu atau majelis taklim. Tapi tentunya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua, harus kita luruskan niat. Karena niat itu berperan utama sekali, penting sekali itu niat. Biar bagaimanapun bagusnya cara ibadah, kalau niat tak salah, salah juga itu. Di sana itu ada ibu majelis talim, pergi majelis talim, rajin, karena jilbab baru. Lama matoa ni jilbab baru na luntur mi, ndak ato, dai deto ni gaga. Koromai. Yang majelis taklim yang jauh di sana. Oh di sini insyaallah. Kufirmatu ditai. Pak baru mau Pak. Luruskan niat. Kan kata Rasulullah SAW itu innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niat. Jadi kalau ada amalan yang kita lakukan, biarpun itu amalannya sudah bagus caranya, tapi niatnya salah, tidak diterima juga, tidak berpahala juga. Contoh, ada caleg bantu masjid. Caranya bagus karena dia bersedekah, menyumbang, tapi niatnya salah. Untuk apa niatnya? Akhirnya tidak terpilih karena niatnya tadi begitu, tidak terpilih. Pergi di masjid itu ngambil sumbangannya lagi. Nah, mana kemarin mau ambil itu 5 sak semenku. Karena tidak ada suaraku, saya lihat di sini bagian sini. Pengurus masjid bilang,
Ay, nah sudah dipakai semua nih. Kalau mau ambil-ambil nih dengan masjidnya. Nah itu. Caranya bagus tapi niatnya salah. Ada juga niatnya bagus tapi caranya salah. Salah juga kalau begitu. Niatnya sudah lurus, caranya salah. Ada laki-laki pemuda, dia kasih menyeberang itu nenek-nenek. Sampai di sebelah jalan, marah-marah ini nenek-nenek. Heran ini pemuda, karena marah ki macai landra nenek, nau patek kaki, aga nasi nenek ero, kena tinagan nana, sila loku mo sedih matek, kempatek kasih kak. Niatnya bagus untuk menolong nenek itu menyeberang, tapi caranya salah. Apa dia nak tanah? Tidak bertanya dulu, nek mau menyeberang atau tidak, tapi langsung aja ke bawah. Caranya bagus, menyeberangkan nenek-nenek, membantu penyeberangan, tapi niatnya salah. Menenai, kadang napas kan nenek-nenek dipatekan sama menenai. Akhirnya nenek-nenek tinaga anak selalu batik umus di silandra ka mati kempatek kasih kak. Maka zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu yang namanya majelis taklim. Luar biasa yang namanya majelis ilmu. Walaupun kita tidak paham. Ya mijana to melona ada dalam tanda kutip lah. Tudah mitawi apa angka jalan kote paling disukai. Tidak masalah. Tetap kita mendapatkan berkahnya. Nah yang terakhir. Salah satu faedahnya kita bermajelis. Ini secara umum majelis, bukan majelis taklim, bukan majelis secara umum bermajelis berkumpul. Apa keutamanya? Kata Rasulullah SAW nanti di yaumil kiamah yang senang bermajelis, senang berkumpul berjamaah itu nanti satu waktu dia masuk ke dalam surga. Mendapati mereka ada salah satu di antara anggotanya itu tidak masuk ke dalam surga, maka jamaah itu dia menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata jamaah itu? Ya Allah, mana temanku yang satu di dunia kemarin kami hampir setiap kali ada majelis dia ada. Oh, ada di neraka. Kami tidak mau masuk ke dalam surga ya Allah kalau dia tidak masuk ke dalam surga-Mu juga. Maka pada waktu itu kata Nabi diberikanlah syafaat kepada orang itu untuk mampu memberikan syafaatnya kepada temannya yang biasa berjamaah kepadanya di dunia. Maka salah satu di antara mereka pergi ke neraka mengambil tangannya lantas mengantar menyeretnya masuk ke dalam surga. Jangankan di surga Bu, jangankan di surga. Sekarang ini saja, contoh ini ibu-ibu majelis taklim ada berapa anggota tak? Ibu ketua. Yang terdaftar berapa anggota? 30 yang terdaftar. Yang rajin 40. Nah, ya taruhlah umpama 30. Rajin semua itu. Setiap ada kegiatan pertemuan majelis taklim ada semua. Setiap ada pertemuan hadir. Setiap ada pengajian hadir. Tapi pada beberapa waktu yang akan datang dia tidak hadir, maka pasti orang yang tidak hadir itu pasti dicari. Mana Ibu Subaidah? Tidak ada yang benar, rajin sekali itu. Mana? Oh berarti sakit itu, pergi cari. Kan begitu. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah berkumpul, tidak pernah bertemu, berjamaah, namun mati kok dia tenang apa kau tahu? Tapi kalau sering berjamaah, berkumpul bersama-sama, satu kali saja kita tidak hadir, pasti teman tak bertanya-tanya, mana Ibu Subaidah? Barak malasi kasihna. Ya kok malasi kalau celengi, sama lah nanti di surga. Kalau kita senantiasa seringki berkumpul, berjamaah, nanti jamaah tak masuk ke dalam surga, dia pasti cari kita. Dan Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita untuk mengambil teman tak itu. Maka sekali lagi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan-bosan terhimpun, berkumpul, duduk-duduk sejenak di dalam kegiatan majelis ta'lim ataupun majelis ilmu karena ada keberkahan di dalamnya. Semoga kita tidak
sia-sia berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah berikan kebaikan di dunia, Allah limpahkan kebaikan di akhirat, dan Allah hindarkan kita dari siksaan api nerakanya disebabkan karena kita banyak bermajelis ilmu, bermajelis taklim. Amin ya rabbal alamin. Ini sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Sekarang sudah 28 Rajab ya. Berapa? 29 Rajab. Kalau bulan Rajab masuk, itu Rasulullah memperbanyak doa. Dan di antara doa yang Nabi dawam-dawamkan, Allahumma barik lana fima rasaktana. Doa makan itu. Apa doanya? Doa saat masuk bulan Rajab. Tidak dihafal. Nah, kita sekarang coba kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajaba. Coba kita sama-sama. Allahumma barik lana. Saya dulu. Dia patah hafal dengan sota-sota mana kita. Pak Ustaz dulu sebutkan, nanti kita ikuti. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya ajan atau cerah? Aceh, di sana itu macam-macam terubela. Artinya, ya Allah, berikanlah keberkahanmu di bulan Rajab, limpahkan keberkahanmu di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, pertemukan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Semoga kita dipanjangkan usia, diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban mengantarkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Untuk penutup saya meminta guru saya memimpin doa. Salah satunya guru saya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الداعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. إياك نعبد. Alhamdulillah.
Demikian mudah-mudahan insyaallah dapat barakah sigi Allah Ta'ala di dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga insyaallah kita bertemu di dunia, terlebih lagi kita diperkenankan Allah berkumpul, bertemu, terhimpun di akhirat di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya dari kami al-fakir. Kepada Allah kami mohon ampun, astaghfirullahaladzim. Kepada para jamaah sekalian kami mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.